guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Fuah Kopala. Di video kali ini aku pengen cerita-cerita aja, cerita santai dan pakai baju santai. Dan aku ditemani dengan makanan yang aku bikin sendiri, namanya otak-otak. Ya alhamdulillah ya guys, saya punya usaha kecil-kecilan, buka warung kecil gitu. Doain ya teman-teman supaya bisa berkembang biak seperti channel ini, dan jangan lupa subscribe. Dan terus aku ditemani dengan minuman es rasa coklat kesukaan saya. Kenapa aku pengen cerita guys, karena menurut aku cerita ini tuh langka banget dan gak pernah terjadi sebelumnya sama aku ya. Jadi mungkin ada yang sama, nanti kita bisa sharing komen di bawah, jangan lupa ya. Dan ini tuh akan jadi cerita kehidupan gitu ya nantinya, dan aku bisa flashback lagi. Dan ya ini kan jejak digital nggak akan hilang ya. Dari cerita mulai serem, nggak serem sih, maksudnya aneh gitu menurut aku, nggak nyata sih, cuma mimpi terus, dan kenyataan yang lucu ya di akhir-akhir hari ini sih, gitu aja. Dan aku tuh mau cerita dari yang mimpi dulu ya, dan nanti kalau aku cerita yang lucu dulu, nanti kalian gak nonton sampai habis dong, jadi jangan di skip ya, tolong ditonton sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe ya. Gini, aku tuh mau cerita. Sebelumnya aku tuh mimpi nggak tahu kenapa, mungkin aku kecapean juga ya. Dan ini mungkin dari gambaran dari kehidupan sih, memang mimpi itu ya. Kamar aku tuh lagi, posisi itu tuh lagi berantakan banget, kayak udah kayak tempat sampah kali ya, ya gitulah. Kalau lagi rapi-rapi, kalau enggak ya enggak, mungkin ada yang sama ya. Terus aku tidur, dalam tidur tuh aku mimpi aku tuh tidur sama tikus-tikus gitu, dan aku enjoy aja tidur gitu. Tapi pas aku bangun, aku tuh jadi, kenapa aku mimpi kayak gitu ya, emangnya kamar aku kotor banget gitu. Terus aku langsung beresin dong, semua beresin. Dan itu jadi aku takut gitu, maksudnya aku nggak mau dalam hidup aku terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, ya nggak sih. Ya gitulah, pokoknya tuh aku bisa sampai mimpi kayak gitu ya, sama tidur sama tikus. Dan aku selalu cerita ke mama aku cerita, mama aku tuh kalau aku cerita yang aneh-aneh tuh mama aku tuh langsung jadi gini, spontan aja gini, setan gitu ya gitu. Mungkin maksudnya itu cuma setan gitu. Dan itu cuma tidur, dalam tidur gitu, maksudnya nggak nyata gitu ya. Begitulah, itu yang pertama. Yang kedua, hari berikutnya aku mimpi aku suruh datang ketemu Nyi Roro Kidul. Dan sebelum kejadian di mimpi itu, sorenya sebelum aku tidur, aku tuh sorenya aku tuh sepedaan ya sama temen-temen, sepedaan terus sepedaan sampai laut gitu. Itu tapi jamnya sudah sandekala gitu. Sandekala tuh ya bahasa sini gitu, sandekala aku juga nggak tahu bahasa Indonesianya apa, mungkin sama karena aku nggak terlalu pintar bahasa Indonesia. Jujur aja ya. Terus pas sandekala tuh aku ke laut, dia sebenarnya muter aja sih, dari sini ke sini, muter ke laut terus pulang. Terus di jalan itu maghrib gitu, mungkin uh, terus aku mimpi itu gitu. Aku mimpi aku lagi di laut itu, terus aku nggak tahu ya, tiba-tiba tuh aku terbang gitu, terbang aja itu, kayak terbang terus kayak aku punya sayap gitu, terbang gitu. Tapi pas di perjalanan terbang itu, aku aku tuh ketemu adik aku dan adik aku teriak-teriak, kakak di dicariin mama kayak gitu. Terus aku gitu lihat aja gitu, terus aku sampai dibawa, aku terbangnya tuh dibawa ke barat gitu, ke barat. Terus di situ berhentilah aku di suatu tempat, ada tulisannya tuh namanya Kawah Ratu. Dan di situ aku masuk ke dalam, ke arah selatan. Terus di situ ada pedagang ibu-ibu, dan nggak tahu itu di mimpi tuh rame apa enggaknya, kayaknya sih enggak, cuma ada ibu itu. Dan aku tanya, bu, saya tuh disuruh datang ke sini sama ibunya Roro Kidul gitu, aku harus ke sana apa enggak ya, boleh apa enggak ya. Tapi ibu itu bilang, ya kamu harus ke sana, itu perintah loh, kata dia tuh gitu. Terus aku ya udah jalan gitu, nggak sadar apa cara bahasa Cilacap itu kayak keselong gitu, tapi itu nggak tahu ya, karena mimpi.
Terus pas aku lagi jalan ke selatan itu, tiba-tiba adik aku tuh datang dan dia teriak kakak gitu, sekali lagi kakak, dan ayo kita pulang, dia bilang kayak gitu. Terus aku langsung ditarik aja gitu, aku udah mau ke air laut itu. Terus adik aku bawa pulang aku, dan nggak taunya udah di rumah aja gitu, dan aku terbangun dari tidurku. Dan itu cuma mimpi, tapi menurut aku itu serem banget karena aku nggak pernah mimpi kayak gitu. Mungkin itu pembelajaran buat aku, jangan ke pantai waktu sandekala atau hampir maghrib, dan nggak boleh lah ya kayak gitu ya. Jadi aku kalau mau ke laut tuh kayak agak takut gitu, jangan sampai kejadian hal-hal yang tidak diinginkan kan kayak gitu ya. Mungkin itu gaib tapi itu bisa jadi nyata kan, emang ya nggak tahu juga. Kalau kita hanya ya harus percaya adanya Allah gitu ya, jadi kita harus yakin bahwa itu hanya bunga tidur yang kita harus sebelum tidur tuh harus berdoa dahulu, dan itu mungkin aku kecapean dan aku tertidur lelap dan lupa berdoa ya gitu. Dan lagi-lagi aku cerita dong sama mama aku, dan dia jawab setan gitu terus. Udah. Dan setelah kejadian itu teman aku nanya, dia tuh denger kayak ada suara pentongan apa gitu. Dia dan aku jawab, wah jangan-jangan Nyi Roronya di rumah aku, prajuritnya di rumah kamu, aku bilang kayak gitu kan. Dan kita ketawa, ternyata itu cuma bapak aku yang kantongin ronda. Ya itu ya ngakak sih, bayangin aja ya, kita ngakak aja gitu. Terus aku jadi mikir gitu loh, kenapa aku bisa mimpi kayak gini ya gitu ya. Itu sih cerita mimpi aku yang agak sedikit aneh, tapi yang nggak tahu juga ya, mungkin itu nggak tahu juga gitu. Dan sekarang aku mau cerita hari ini, kejadian hari ini persis tanggal 16 Agustus 2020, dan aku perjelas ya, ini hari Minggu. Ini tuh bener-bener gak tahu hari apa ya buat aku. Ya semua hari itu baik, cuma kenapa gitu, aku tuh kenapa gitu, kenapa gitu terus. Dan sebelum pokoknya tuh aku tuh, selain aku punya warung kecil-kecilan itu, aku pengen kerja juga karena aku pengen punya duit bisa gedein itu warung gitu ya, doainnya teman-teman. Lagi-lagi minta doa. Dan terus aku tuh alhamdulillah tuh dapat kabar dari temen kalau di situ ada lowongan kerja, dan di situ aku mau ngelamar kerja hari itu. Nah, mau ngelamar kerja udah paginya udah nggak enak badan gitu ya, maksudnya bergangan gitu ya, ngantuk karena aku tuh begadang bikin surat lamaran kerja. Dan begadang terus aku ngantuk, terus aku mandi, taunya cuacanya tuh kurang bagus gitu, agak mendung, gerimis gitu, hujan gitu. Tapi aku tetap aja berangkat karena aku udah janjian sama teman aku itu. Dan aku berangkat ya, pertama udah gerimis, udah rasanya tuh dingin ya, sih gimana tuh gerimis gitu, aku terbas aja tuh dinginnya itu ya. Terus demi apa yang kita mau tuh harus dikejar ya. Dan terus aku udah, dia bilang di tempat A, tapi aku salah alamat, aku malah ke tempat B, dan itu arahnya beda beda gitu ya. Dan aku bolak-balik mana nggak ada. Dia juga susah gitu, kenapa dia susah, suruh Sherlock aja dia susah, HP udah canggih, kenapa dia nggak mau ya Sherlock. Terus sampai aku muter-muter cari alamat itu, udah bener-bener aku udah rasanya tuh nano-nano banget ya. Itu udah hujan ya kan, nggak hujan banget sih, misalnya rintik-rintik aja, yang rintik-rintik gitu. Terus sampainya di situ, aku kan belum, kurang fotokopi KTP tuh, aku tuh kurang. Jadi sebelum berangkat kita fotokopi dulu, fotokopi KTP. Dan di situ aku lagi pegang handphone, itu fotokopi udah ya. Ini hal yang sangat memalukan buat aku, dan nggak tahu ini lucu atau apa, tapi bagiku ya lucu juga sih kalau diceritain ya. Lucu tapi malu gitu loh, ada sebel, ada gitu lah, gede tuh gimana sih. Nanti sabar, jangan emosi, sorry. Nah terus pas aku lagi lihat handphone kan udah tuh, aku udah bayar, dia udah kasih fotokopiannya. Dan posisi depan fotokopi itu ada teman aku sama ada orang juga, motor, ini motor Vario punya aku Mio. Dan di depannya tuh ada BRI, ada ibu-ibu di sana, ada ibu-ibu juga banyak, ada ibu-ibu guys. Terus pas aku lagi lihat handphone, terus aku tiba-tiba naik di motor Vario itu nggak tahu motor siapa, dan itu ada orangnya gitu, dia lagi nyetir gitu ya, lagi nunggu orang juga. Aku naik aja gitu, aku udah naik, kakinya udah naik satu gitu ya, aku di situ pakai celana ya, udah naik satu, dianya bilang, mbak salah, itu mbak salah, itu yang di depan. Aduh, aku langsung maaf, astagfirullahaladzim, maaf, aku bilang dia gitu ya. Aduh, gimana dong, shock banget kan, malu, pada ketawa semua. Ya Allah, lagian itu bujang kali ya, atau enggak udah punya istri yang di depan BRI itu, dia juga ketawa-ketawa juga, ibu-ibu ketawa juga semuanya. Dan aku langsung
pukul-pukul teman aku, cepetan, aku malu banget gitu. Dan itu hal yang sangat aku bisa aku. Terus di jalan ya kita kita ya bicara, kita ngobrol ya gitu, kok bisa begini, kenapa gitu ya. Aku tuh aduh di situ udah kayak nyalahin siapa, nggak nyalahin siapa, diri aku sendiri ya, nggak mungkin dong, maksudnya itu kesalahan, aduh nggak tahu deh itu. Pokoknya bayangin aja dulu deh kalian, jangan sampai deh kayak aku. Dan jangan fokus ke handphone ya, karena itu aduh parah banget. Dan itu banyak orang, ya nggak tahu banyaknya seberapa, cuma ya malu lah, gimana sih, alhamdulillah aku dikasih malu ya, karena kalau malu itu sebagian dari iman. Aduh pokoknya malu banget di situ. Kenapa aku bisa salah motor, salah naik motor, coba gara-gara lihat handphone. Tuh pembelajaran banget buat kalian, jangan sampai kayak aku. Aduh malu banget, sumpah malu banget. Dan jangan pokoknya jangan deh. Aduh nggak bisa bayang deh, coba deh kalian bayangin sebentar aja, kalian jadi aku terus naik salah motor, dia bilang mbak salah, itu yang di depan motor mbak. Gimana dong, apa yang kalian rasakan coba. Aduh. Setelah itu kan udah lamar kerja, alhamdulillah ya. Yang belum diterima apa enggaknya, semoga diterima ya guys, doain. Dan terus kita tuh apa, jalan-jalan gitu. Dah kita tuh mau pulang, dikiranya itu olinya tuh habis atau akinya, karena dilihat tuh bensin masih ada. Ternyata motor aku tuh nggak bisa kalau nggak ada sedikit banyak gitu, maksudnya nggak sat gitu lah ya. Kalau nggak sat banget, eh, kalau maksudnya tuh kalau udah sedikit, nah kalau bensinnya udah sedikit tuh susah buat jalan. Nah itu tuh kita udah di nggak ada tempat bensin, kita tuh aduh pokoknya ngakak sendiri. Jadi ya ampun, aku tuh merasa bersalah. Jadi kayak itu kan motor aku, motor dari rumah aku gitu ya. Jadi ngerasa bersalah gitu, udah bensinnya habis, kayak apes banget gitu sama aku gitu. Jadi dia yang bawa, aku yang bawa helm sambil dorong ya, sedikit-sedikit lah ya, bantuin gitu. Itu apes banget nggak sih, nggak ada. Terus bensinnya habis gitu, dan nggak ada warung bensin, tuh jauh, karena dari itu jauh lah pokoknya, ini jauh, nggak ada tempat bensin gitu ya. Menurut aku sih itu udah kayak aduh udah tadi malu banget, kenapa gitu, terus sekarang kenapa bensinnya habis gitu ya. Terus sebelum itu tuh kita debat ngakak gitu ya, debat ngakak, kenapa terus kan aneh banget sih nggak sih. Pokoknya aku tuh di situ ngakak, dan ya maaf gitu ya, maaf, sorry banget karena nggak, ya aku nggak sengaja, aku emang bilang kalau masih banyak sih, tapi salahnya kita itu nggak lihat dulu, cuma akunya aja kali ya, emang sebelum berangkat emang banyak, tapi udah berjalanan ya otomatis berkurang kali ya. Ya nggak tahu juga, karena kita lumayan jauh sih perjalanannya. Terus ya udah, terus terus aku pulang aku kan lagi musim panen ya, di desa aku tuh lagi musim panen. Terus aku pulang, aku bantuin kakak aku, bapak aku ituin padi, bungkus pari, kok bungkus sih, madai pari, mewadah padi. Ya gitulah intinya, sorry ya. Ya itu, kalian tau lah rasanya tuh gatel banget, dan tuh harus mandi. Dan aku tuh males banget mandi, sehari tuh paling gak 1 kali aja udah cukup bagi aku, karena aku tuh nggak capek-capek banget di rumah. Itu buat apa sih mandi, karena nggak kesel enggak gitu. Jadi ya udah sekali aja udah cukup bagi aku sih ya. Bukannya jorok sih itu ya, betul, mungkin jorok juga sih. Ada yang sama aku, nah kita sama. Ya menurut kalian gimana sih ceritanya? Nggak tahu ya, bagi aku sih itu lucu banget lah kalau dibayangin lah. Jangan sampai deh kayak gitu lagi gitu. Aku tuh aduh nggak tahu, hari ini tuh nano banget gitu, udah hujan, udah salah alamat, terus salah bonceng ke motor orang lain, terus bensinnya habis, pulang-pulang gatel. Ya udah, cukup sekian cerita dari saya, mungkin itu akan menghibur kalian dengan adanya new normal ini gitu ya. Ini kan semoga COVID-19 tuh cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali dengan ceria, dengan tidak ada ketakutan lagi ya, amin. Ya jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan komennya, dan bagikan ke sosial media yang kalian punya. Cukup sekian dari saya, bye bye, sampai jumpa kembali.